Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan. Selamat Natal. Semoga damai Natal dan kasih Kristus lahir di dalam hidup kita dan selalu menganugerahkan segala yang baik dalam hidup kita, dan kita terus memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kita juga. Ya, saya akan memberikan renungan di hari spesial ini, yaitu hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 di hari Natal ini. Renungan yang akan saya berikan adalah, atau saya kasih tema, pilihan Natal. Ayatnya dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12 yang berbunyi sebagai berikut. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Ya, ayat intinya atau ayat natsnya diambil dari Matius 2 ayat 10 yang berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kilauan dekorasi yang cerah, suara sukacita kidung Natal, anak-anak yang bergembira, dan ucapan riang selamat Natal kadang-kadang memberi kesan bahwa setiap orang merasakan kegembiraan karena Yesus telah datang ke planet kita. Namun saat ini hal itu tidak sepenuhnya benar, dan sebelumnya pun tidak pernah demikian. Berita kelahiran Yesus menimbulkan beragam reaksi. Orang-orang Majus bersukacita menyambut dan menyembah Sang Juru Selamat, seperti yang kita baca dalam Matius 2 ayat 10 dan 11 tadi. Namun Raja Herodes begitu terkejut ketika mendengar hal itu, sehingga ia berusaha untuk menemukan dan membunuh bayi Yesus. Terungkap dalam ayat 3, 4, dan 16. Ternyata kebanyakan orang tidak menyadari makna yang sebenarnya dari peristiwa penting ini. Sampai hari ini banyak orang menghormati Yesus dan bersukacita
karena keselamatan mereka. Namun banyak juga orang lain yang membencinya. Mereka mengeluhkan nyanyian kidung Natal di pusat-pusat perbelanjaan dan pajangan bernuansa Natal di tempat-tempat umum. Yang lainnya lagi bersikap masa bodoh, mereka turut merayakan perayaan Natal. Mungkin mereka juga turut menyanyikan lagu-lagu Natal, namun mereka tidak pernah mengenal Yesus secara pribadi atau tidak tahu mengapa dia datang ke dunia. Mereka tidak menyadari kebutuhan pribadi mereka untuk percaya kepadanya dan menerimanya sebagai juru selamat. Apakah kita termasuk kelompok yang tidak peduli, mengabaikan dirinya dan perintah-perintahnya, berarti menolak dia? Natal menuntut sebuah keputusan terhadap Kristus. Pilihan ada di tangan kita. Kesimpulannya, jika kita menyediakan ruang bagi Yesus dalam hati kita, maka Dia akan menyediakan ruang bagi kita di sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.